Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gua Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Waduh. Bre. Yo, akhirnya nih kita podcast lagi nih, Bre. Podcast lagi ya. Podcast lagi. Terakhir kan kita lagi sibuk ya. Benar-benar. Kita lagi sibuk dan tag gitu. Setelah 1 minggu kita tidak ngetek ya? Ya, baru 1 minggu. Ya, gitu. itu karena kita dipanggil oleh CIA lah. Bener, kita disuruh menghadap ke CIA. CIA apa kepanjangannya waktu itu lo? Cocok Slogger International Agency. Anjir, bahaya banget anjing. Nah, itu tuh badannya punya milik Randy ya. Jadi CIA dan Sticho itu bekerja sama memang. Yes, Randy Orton yang maksudnya. Itu milik Randy Orton, guys. Randy Orton anjing. Nah, itu kemarin kita dipanggil nih karena kita nggak bahas Trianomali, men. Oh gitu. Iya. Kenapa jadi tuh mereka ingin memusnahkan Trianomali. bukan Gua mustahil nggak ya. ikut-ikutan anjing, gua nggak ikut-ikutan. Tapi mereka pengen ini, bro. Mereka Apa? katanya pengen berkomunikasi sama Paul Walker. Oh ya? Udah pernah. Iya sih, ini Di ya si kontennya. CIA. Oh CIA. CIA-nya. Nah, dan gue juga Bre, baru-baru ini tuh gue resah gitu loh Bre. Gue resah ya, kayak anjing lah gitu. Kok generasi muda kita tuh kayak gini Bre, yang dibawa-bawa kita gitu loh. Oke, kayak siapa? Kayak Trianomali maksud lo? Bukan. Enggak, kita berangkat dari situ ya. Oke. Cuman maksudnya anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau gue perhatiin anjir kayak udah fuck up anjing generasi kita. Yang dibawa-bawa kita ya, lu pernah dengar berita ini nggak? Berita yang waktu itu lumayan viral, gue kayaknya sih itu dari TikTok ya. Jadi tuh dia kayak ngenepak-nepak pala emaknya dan di videoin, serius ada anjing. Anjir. Bocil Bre, ya sumuran, ya udah merit gitu, cuma masih di bawah kita gitu. Jadi kayak emaknya lagi nyapu gitu kan di depan pintu kamar gitu, terus kepalanya dikeplak-keplakin. Anjing. What? Iya, nggak masuk akal anjing. Itu udah nikah? Udah merit, kayaknya sih udah merit. Katanya sih confirmnya gue juga kurang dalam ya. Katanya dia berantem sama bininya. Nah dia tuh pengen nunjukin itu tuh berusaha nunjukin itu ke bininya gitu loh. Kayak dia ngerekam video itu tuh supaya kayak ngancem-ngancem gitu ke bininya. Anjing nggak masuk akal gue. Wah, itu nggak masuk akal anjing. Itu tolong kepolisian usut tuntas tuh. Iya Itu bener. harus ditangkap. Nah yang tuh kayak ya, gitu-gitu orang-orang deh. gitu ya. Maksud gue, tapi maksudnya kan pada akhirnya pidananya apa anjir? Ya pidana mungkin orang tua, bro. Ya maksudnya undang-undang tepatnya gitu loh. Apa Iya, penganiayaan? Iya, penganiayaan. Penganiayaan ya. Iya. Oh ya benar juga sih. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh tangkep anjing maksud gua. Ya hancur moral bangsa kita gitu loh. Tolonglah untuk kepolisian ya. Iya benar. Gerak cepat. Benar. Tangkeplah tuh orang. Tapi katanya sih udah diamankan, cuman nggak tahu kita gimana ini perkembangannya. Ini episode kita nih sotoin lirik, Bre, ya. Jadi kita bahas lagu gitu, Bre. Nah, menurut lu ya. Nah, moral anak bangsa kita nih udah rusak gitu tuh karena apa, Bre? Menurut lu? Menurut gua karena mudahnya teknologi ya. Mudahnya teknologi dan terlalu banyak. Yes, dan terlalu banyaknya influencer yang bangsat. Ya bangsat kan. Jadi memanfaatkan kebodohan itu, ketololan itu gitu loh dijadiin uang, brengsek juga. Sorry ya, dengan cara mereka pamer-pamer harta kekayaan gitu kan. Mereka pura-pura jadi pengemis and then ternyata it turns out mereka adalah crazy rich gitu kan. Nah itu orang-orang akan ngeliat, wah enak ya jadi Atta Halilintar. Tapi bukan ngamar jadi pengamen, ngamar jadi pengemis tiba-tiba jadi kaya tapi gitu kalau kan. lu lihat itu lu nggak bisa nyalain influencer juga dong, penontonnya juga dong berarti. Iya dong. Oh gini, karena kan memang IQ di 62 ini kurang ini ya, kurang apa namanya? Di Los Santos. Iya, gua langsungnya ke 62. Oh, ke 62 ya. Karena Oke, memang oke. IQ-nya itu kurang pada Rata-rata 70, Bre. Iya, rata-rata Jadi ketika 70 di ya. average 70. 70-an ya. Dan 70 itu termasuk jongkok.
Yang normalnya manusia tuh 100 lah. Iya, jadi tontonan-tontonan seperti itu tuh mereka anggap sebagai suatu yang real dan mereka kerasa gue bisa kok nyari duit yang mudah gitu loh. Iya. Dengan cara mereka ingin viral. Oke. Gitu, bro. Bahkan orang main sinetron aja dianggap beneran ya. Iya, termehek-mehek aja dibilang beneran. Iya. Iya kan? Nggak, maksudnya Bangsat. tapi Bre, nih, gue punya teori sendiri, Bre. Menurut gue, yang bikin hancurnya moral anak bangsa kita itu ada satu. Apa tau gak lo? Apa tuh? Lagu anak-anak. Lagu anak kecil. Lagu anak-anak. Iya. Jadi dari kecil pun kita udah didoktrin sama lagu-lagu anak-anak kecil itu. Kayak misalnya, contoh lagu-lagu Balonku Ada 5. Nah, itu bangsat, Bre. Itu bangsat, Bre. Kenapa tuh? Nih, Kenapa tuh? coba ya. Nih, balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, ya kan? Oke. Balonku ada 5 ya. Lu ingat Yes. ya tadi ya, balonku ada 5. Hijau, kuning kelabu, merah muda, dan biru. 4 apa 5 anjing? Maksudnya iya dong. Iya kan? Iya. Bener kan? Benar-benar. Selama ini kita dibohongin, Bre. Hijau kuning ya? Hijau, Hijau, kuning. kuning kelabu, Oke. merah muda, Dan biru. dan biru. 4, Bre. Oh, 4 enggak, kan? men. Apa? Enggak. Apa? Kuning sama kelabu tuh beda warnanya, men. Loh, kelabu tuh warna apa, Coba Bangsat? kita Coba searching cari ya. warna Coba warna kita kelabu searching tuh ya. nggak ada. Coba kita sing Wah, ya. coba Warna kalian ya kelabu. teman-teman ketik warna kelabu tuh warna apa? Nggak ada warna kelabu kok. Coba. Warna tuh merah, biru, kuning, hijau. Nggak Bro, ada. ini bro, abu-abu yang dimaksud. Ya ampun, Abu-abu, itu bro. bukan warna. Abu-abu bro, ini maksud Bukan bro. warna, bukan warna kelabu warna. silver, berarti Enggak, manusia, enggak. manusia kelabu tuh Enggak. manusia silver. Kalau kelabu, langit ada kelabu, warna nggak ada. Itu jadi kayak, aduh, udahlah Oke, gitu. oke. Tapi gue tetap membela sih. Gue tetap membela nih ya. Nah, terus kita nyanyi lanjut kan. Oke. Merah muda dan biru, ya kan. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat kacau. Bangsat, maksud gue lu cuman gara-gara balon kacau hati lu gitu loh maksud gue. Karena dengan rusaknya satu barangnya gitu ya. Iya, lu dari kecil udah diajarin apa? Mental illness, bangsat. Sat. Iya dong. Lu dari kecil, ya elah balon berapa sih? Ya kan? Oke, Lu oke. diajarin gara-gara balon hijau meletus, kacau hati lu. Jadi dengan hanya barang murah lu rusak Iya. aja. Gimana sesuatu yang besar gitu Iya, ya. kan berarti lu dari apalagi sesuatu yang besar kan. Berarti Oke. lu dari kecil udah diajarin mental illness, mental breakdown gitu loh. Iya dong. Oke. Pantes, Bre. No wonder ya. Generasi kita gitu loh, Bre. Oke, Ah, oke. kemenang, Setelah kemenang. kita membahas lagu-lagu SpongeBob, ya. Lagu-lagu anak-anak, ya lagu kan? anak-anak, ya. Heeh. Kita ingin bacain nih komen-komen terliar dan tergila dari ini. Kita tuh sebenarnya listener paling banyak tuh saat ini mungkin dari Spotify, tapi dari Spotify tuh kayak orang nggak bisa komen, Chen. Bisa, ada kan gue naruh kayak question gitu, cuman nggak banyak dan Oke. dan ya susah orang komen di situ gitu loh. Iya, karena ketika orang pakai Spotify ya lo just listen aja. Dengar aja. Gitu kan, cuma denger aja. Nah, that's why ini kita saringnya dari satu media itu dari Noise ya. Platform Dari noise. platform Noise. Bajen, Chen. Itu komen dari siapa, Chen? Oke, yang pertama tuh ya dari Budi 30. Benua-benua di luar tembok Antartika juga disinggung Oda One Piece dengan nama New World yang harus nyebrangin tembok dulu pas ketemu Krokus sama Labun. Wah, emang iya, Bre? Ada. Labun Ada. itu paus itu. Enggak, no. Yang ini yang dibilang sama dia bahwa benua di luar Antartika tuh ada New World katanya. Iya. Oh, Benar, dunia ada ya? baru, dunia baru. Ada. Oh, Nah, itu kan oke, yang oke. dia bilang diapain sama Labun tuh? Pas ketemu Krokus sama Labun Pas katanya. ketemu Kroko sama Labun ya. Iya, pas ketemu pausnya itu. Bukan paus generasi keberapa ya? Ini paus binatang. Binatang. Oh, paus binatang. Kirain gua paus yang Iya. tid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 
komennya. Lanjut. Nih gue bacain semua dulu ya. Terus Lu bacain. kita tentuin Iya, ya siapa tentuin pemenangnya ya. pemenangnya. Oke. Terus lanjut Dalu 666. Ini jangan-jangan ini dia sorry ya, gue disclaimer dulu, ini dia komentar yang kita bacain tuh di Stargate, Project Stargate ya episode kemarin. Ini jangan-jangan Bin kita juga menggarap proyek Stargate.
dengan merekrut para indigo yang bertebaran di YouTube. Tapi untuk menutupinya mereka disuruh membuat konten yang membahas tentang perceraian artis, hal-hal mistis DLL gitu. Tanggapan lu gimana? Konten gila. Konten gila. Gue sih ini ya dengan anak-anak indigo di YouTube. Silakan mengelabui masyarakat, bro. Gua nggak ikut-ikutan ya, teman-teman ya. Gua nggak ikut-ikutan. Randy yang ngomong itu. Randy yang ngomong. Lanjutkan Ya. Tapi gue juga pernah dengar ternyata si Om Hao ya kalau nggak salah ya, itu dia kan pernah ngomong di Helmiaya ya. Waktu diundang di Helmiaya dia pernah ngomong di Helmiaya atau gue lupa lah pokoknya kontennya apa. Dia pernah ngomong bahwa kemampuannya juga pernah digunakan sama pihak kepolisian ternyata. Oh iya. Iya. Dia indigo berarti ya? Ya, you name it lah, indigo lah atau apapun iya. itu gitu loh. Tapi intinya. dia nggak bisa kan yang kayak dia tiba-tiba dia duduk, terus dia ketemu Paul Walker di jalan di mana, dia nggak bisa. Kalau konten yang kayak gitu dia nggak pernah. Dia lebih ke literasi sejarah kayak gitu, kayak bahkan bre yang bagusnya ya, yang gue juga baru tahu gitu ternyata dia bisa merestorasi beberapa situs-situs budaya peninggalan kayak misalnya Borobudur gitu. Ini kan ada beberapa arca yang udah terhapus atau apa. Nah, tugas kita kan selanjutnya adalah merawat dong dan merestorasi. Jadi mempercantik kembali gitu. Nah, jadi ada beberapa arca yang hilang itu mungkin ini dulunya kayak gimana sih sebenarnya? Kayak gitu loh, Bre. Dan batuannya seperti apa, terus juga cara merawatnya itu seperti apa. Nah, itu butuh orang-orang khusus yang punya kemampuan khusus seperti ini untuk membantu restorasi ini. Oh, dia meneliti juga soalnya ya. Dia kan research iya. S2 juga, Bre. Kayak gitu. Dan bagus sih, gua dukung sih kalau itu. Dukung gua, Om Hao. Jadi buat teman-teman juga dengar kisah Tanah Jawa di podcast Tanah Jawa ada ya? di Noise ada kayak gitu. Tolong jangan mendengarkan Trianomali. Enggak, dengerin aja. Dengerin aja. Oke, lanjut. Gua nggak ikut-ikutan ya Trianomali ya, itu Randy ya. Gue gak ikut-ikutan. Lanjut, Bang, ini dari Mas Dandi. Bang, bahas konspirasi tembok Antartika. Yang kata Admiral Byrd, sebenarnya di balik tembok Antartika banyak sumber daya alam yang melimpah dan banyak terdapat pulau-pulau, Bang. Emang ditulis juga ya? Ada pulau apa? Ada Antartika juga di One Piece. Antartika nggak ada. Apa sih? Gua nggak tahu sih itu ya. Atau mungkin gua yang kurang teliti ya. Iya. Tapi so far setahu gua nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Banyak juga yang komen ya? Banyak. Lanjut. Ini masih ada 214 lagi, Bre, yang komen. Wow. Oke. Ya. Lanjut, Real Fax udah diisi formnya, Bang. Moga Bro Randy dan Bro Vincent sehat selalu. Peace. Amin. Makasih ya doanya. Thank you Real Fax ya. Udah diisi formnya katanya. Iya. Jadi buat teman-teman, kalian yang komen di sini jangan cuman komen doang. Harus ngisi form juga karena kan gue perlu tahu tuh alamat lu di mana gitu kan. Lah gue ngiriminnya gimana kalau gue kagak tahu alamatnya. Terus kasih tahu username kalian di form itu. Iya. Udah gue masukin kok, Bro. Udah masukin ya? Udah gue masukin kayak gitu. Jadi ya gitulah ya. Nah, dari beberapa komentar ini, Bre, kita pilih, Bre. Siapa? Menurut siapa? Yang gua pilih itu Ndalu 666. Selamat Ndalu 666. Nanti gua WA ya, Ndalu 66. Nah, ini kan pemenang baru satu kan. Nanti akan ada pemenang-pemenang selanjutnya kan. Benar. Makanya semua pada ramein lah di kolom komen itu kan. Komentar bisa dapat kaos gratis lah. Iya kan, buat teman-teman. Jadi jangan lupa komen dan ngisi form juga gitu. Jadi supaya nanti kita bisa kirimin untuk pemenang selanjutnya. Kayak gitu. Sama jangan lupa ya lo tanyain ke Ndalu 666. Iya, siap. Ntar habis nih gua. Iya, dia lebih pilih Jokowi atau Prabowo? Enggak gitu dong, bangsat. Enggak gitu. Oke. Lu bilang gue bahaya, lu lebih bahaya anjing. Bangsat nyebut nama anjing. Oke, lanjut ya. Tapi jangan lupa Ndalu, kita pengen tahu jawabannya. Ini karena kita intel nih. Iya. Tim ses nih, kita tim ses. Oke, Bre. Nah, kan kita kan mau bahas sotoin lirik nih, Bre. Nah, kan tadi kita juga bahas kan lagu-lagu yang ngerusak mental gitu. Rusak mental ya. Iya kan? Nah, ternyata beneran, Bre. Ada lagu-lagu yang merusak mental. Iya, gue juga wow. Oke, langsung masuk aja, Bre. Oke, lanjut ya. Pertajam analisa lu. Perkuat dengan Cocok Logi.
melanjutkan episode kita kemarin yang di Stargate, Bre. Di situ kita sedikit ngebahas teknik-teknik yang dilakukan oleh CIA untuk mengintegrasi orang. Menginterogasi orang. Iya, kan sebelumnya mereka kan pokoknya gini, usaha untuk mengoleksi informasi ya, kayak gitu kan. Dan waktu itu kita bahas dari sisi metafisiknya kayak gitu, dari sisi gaibnya lah istilahnya. Dan mereka ternyata menggunakan itu untuk mengoleksi informasi. Dan sebenarnya ada beberapa metode ya yang bisa dilakukan sama banyak badan intelijen ya. Salah satunya yang paling gampang interogasi sebenarnya kan. Interogasi ya. Nah, cuman kan nggak sembarangan dong ketika lo interogasi orang kan rumahnya kamu di mana? Kayak gitu kan nggak mungkin dia langsung ngomong kan. Ya. Pasti ada caranya kan. Ada tekniknya lah. Ada tekniknya. Nah, salah satunya ternyata menggunakan lagu, Bre. Gitu. Lagu ya. Menggunakan lagu. Gitu. Jadi lagu ini digunain untuk si narasumber ini bisa mengungkapkan kebenaran gitu ya? Iya, mengungkapkan kebenaran kayak gitu. Oke. Nah, ini salah satu berita yang kita lansir ya dari CNN Indonesia gitu. Coba, Bre. Ini Kamis 15 Oktober 2015, ini penulisnya Denny Armandanu. Yes. CNN Indonesia, ini reporter CNN ya. CNN, sorry. Ya, CNN. Bangsat. Gila, gue udah mulai terhipnotis Iya. gara-gara lagu balon gue tadi tuh. Mental lu langsung breakdown lu. Mulai kena nih mental gue. Kayaknya gue harus dengerin lagu Rehat ntar deh. Oke, jadi di sini CIA gunakan lagu Westlife untuk menyiksa tahanan. Wah, ini yang bener ini. Lagu Westlife. Lah, enggak, maksud gue kan lagu Westlife kan lagu cinta ya. Enak dong harusnya. Ini dia bener-bener. Bikin nyantai kan? Ini apa jangan-jangan Westlife ini ternyata Illuminati juga jangan-jangan. Coba Bre, kita baca. Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA menggunakan lagu boyband Westlife dan band heavy metal untuk menyiksa tahanan di penjara Afghanistan. Dalam laporan yang dirilis oleh lembaga American Civil Liberties Union pekan ini, penyiksaan jenis ini dialami oleh Sulaiman Abdullah, nelayan asal Tanzania yang ditahan di Somalia pada 2003 atas tuduhan terorisme dan dibebaskan pada 2008 setelah tuduhan tersebut tidak terbukti. Berarti 2003 sampai 2008 ya, Bre. 5 tahun. Maksud gue ini kasihan anjing nih orang. Maksud gue dia ini tidak terbukti loh. Jadi selama 5 tahun dia di penjara itu sebenarnya tidak terbukti. Oke. Lah bangsat, kasihan dong. Enggak, tapi yang gue penasaran adalah apa kaitannya dengan lagu Westlife? Coba kita lanjut. Dalam laporan berjudul Out of the Darkness, Sulaiman mengatakan bahwa selain menerima siksaan fisik seperti dipukuli, disiram air es dan digantung, dia juga dipaksa mendengarkan lagu-lagu cinta dan keras selama 5 bulan penyiksaan. I see. Buat 5 bulan tapi berarti ya. Peristiwa itu terjadi di penjara rahasia CIA di utara Kabul, dikenal dengan nama Salt Pit atau Cobalt. Sulaiman dipaksa mendengarkan lagu Westlife berjudul My Love. Lagu My Love. My Love yang gitu kan? Yes. Yang terdapat dalam album tahun 2000 mereka Coast to Coast. Selama 1 bulan lagu itu diputar bergantian dengan musik heavy metal yang Sulaiman tidak tahu judul dan siapa yang memainkannya. Oke. Wait, gue di sini mau ngasih highlight ya. Yes. Di sini gue kasih lihat bahwa adalah Westlife, Anda terkenal. Orang Somalia aja sampai tahu nih lagu My Love Westlife, ya kan? Pastinya mereka tahu, Bre. Dalam posisi ketika mereka lagi diinterogasi pun pasti mereka tahu ini lagu Westlife gitu. Oh iya, Bro. Makanya gini. Karena setelah diputer lagu heavy metal, dia bilang gua enggak tahu tuh lagu siapa. Jadi itu diputerin tuh ganti-gantian tuh My Love dan heavy metal. Oh. Nah, My Love itu dia tahu. Iya, itu lu ya. Tapi kalau yang gue tangkap malah yang dia nggak tahu itu lagu siapa, itu lagu heavy metalnya. Yang dia Iya. Yang dia tahu itu lagu Westlife. Lagu Westlife. Iya, makanya maksud gue sebegitu besarnya pengaruh pamernya si Westlife ini. Mereka sebegitu terkenal ya lah gitu kan. Ya bahkan maksud gua kan childhood kita dipenuhi oleh mereka, Bre, sebenarnya gitu. Somalia loh, Bro. Somalia. Ini ini orang Somalia kan? Iya, ini yang kasus ini bukan sih yang perompak itu. Somalia banyak perompak memang, tapi bukan kayak beda kasus ya. Oke. Bukan yang perompak Somalia nyandra Kapten Kapal. Ini beda ya? Beda. Oke. Ini beda. Oke. Sip. Lanjut, ayo. Oke. Penginterogasian akan memainkan secara bergantian lagu manis berjudul My Love dan heavy metal diputar dengan volume yang memekakan telinga. Ya pantes, Bre.
Kenceng banget ya. Iya, petugas mengatakan bahwa lagu cinta ini khususnya untuk Sulaiman yang baru menikah dengan Magida 2 minggu sebelum CIA dan agen Kenya menculiknya di Somalia saat dia memancing dan berdagang di Laut Swahili, ujar laporan tersebut. Iya mas, iya wajar lah. Enggak, bentar, ini diculiknya di Somalia. Oke, berarti ini CIA ini apakah dengan secara langsung kayak udah kita puterin lagu Westlife deh. Tapi dia tidak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, dengerin aja. Paling tidak dia kan tahu itu lagu cinta, bre. Dia kan tahu lagu Westlife gitu kan, lagu My Love. Tapi maksud gue gini, pinter mereka tuh memainkan psikologisnya tuh karena kan dia baru married, bre. Baru married, diculik, ya kan. Nah dia memanfaatkan momen si CIA itu, jadi diputerin lagu My Love gitu kan, jadi dia teringat istriku gitu kan, ketika lagi diinterogasi gitu kan, istriku lagi ngapain, makan apa kan, kayak gitu kan, pasti kan bre 5 tahun bre, iya dong, 5 years ya, nggak cuma diputerin itu sebulan nanti bre. Iya, diputerinnya kalau selama 5 tahun mungkin dia udah seganteng Westlife kali. Sekarang kan udah berubah dia jadi Brian atau jadi. Tapi 3 menit lagu diputar itu juga merupakan suatu mimpi buruk yang paling hakiki menurut Oke, coba lo hitung selama gitu. 1 bulan berarti ada berapa menit lagu Westlife terputar? Gue nggak tahu deh. Sehari 24 jam. 24 jam itu kali 60 berapa? 60 kali 24 ya 1200, 1300, 1400 menit gitu kan. Dibagi 3 menit. Wah, itu ratusan lagu. I see. Cuma memang menurut gue gini ya. Apa CIA itu tahu bahwa IQ orang Somalia ini lebih tinggi dibanding IQ Los Santos gitu ya. Sehingga mereka bukan cuma bisa bahasa Somalia tapi bisa bahasa Inggris juga. Makanya bukan diputerin lagu cinta Somalia, tapi diputerin lagu Westlife gitu bro. Enggak sih, ini cuman perbedaan preferensi CIA sebenarnya menurut gue. Jadi kalau CIA kan mereka taunya, CIA kan orang Amerika gitu kan, dan mereka ya Inggris gitu kan, dan yang emang terkenal booming dan internasional ya itu yang tadi lu bilang, maksud gue ternyata pamor Westlife di mana-mana tuh udah ada gitu. Even kan maksud gue kita Indonesia waktu itu negara apa sih? Iya, gitu tapi kan kita banyak orang Indonesia mungkin tahu ya lagu-lagu Westlife. Tapi tidak semua bisa mengartikan lagu Westlife, bro. Iya. Tidak semua bisa mengartikan. Tapi kan bukan berarti kita ingin mendengarkan lagu terus tahu artinya, enggak juga sih. Mungkin ada beberapa orang seperti itu gitu. Tapi gini, oke lah, kita berangkat dari situ bahwa ternyata yang gue dapet sesuatu repetition itu sifatnya itu memang bisa merusak menurut gue. Iya dong. Repetition, ya? Entah merusak, entah membangkitkan sesuatu gitu loh. Entah posisinya mau positif atau negatif bisa gitu. Tapi dengan repetition itu bisa gitu. Jadi misalnya lu mensugesti bahwa diri lu itu gue ini orang kaya, gue ini orang kaya. Dan secara tidak sadar, alam bawah sadar lu akan percaya itu dan akan menuju ke situ gitu loh. Oke. Iya kan? Oke. Tapi ketika lu diputerin lagu kayak gini, repetition ini mengganggu gitu loh, kayak gitu. Ya itu dari sisi psikologinya ya, walaupun gue bukan orang psikologi, tapi gue yakin sih repetition itu juga bisa membuat orang itu ya berubah sedemikian rupa, apalagi ditambah interogasi kan, interogasinya kan pasti mengancam nyawa, bre. Pemukulan. Iya dong. Segala macem gitu ya. Tapi gue setuju sih ketika lo bilang repetition itu sesuatu yang bisa merusak gitu ya. Benar. Karena ini pernah bukan cuma merusak ya, Ini pernah diputar gitu ya. Ini pernah diputar di suatu film anak-anak, SpongeBob SquarePants. Gua nggak tahu sebenarnya SpongeBob SquarePants ini diperuntukkan untuk anak-anak atau orang dewasa gitu ya. Karena memang banyak adegan-adegan yang ceritanya yang too much gitu ya. Ceritanya menurut gua malah lebih berat sih. Kalau bisa gua bilang ini sebenarnya emang kalau menurut gue dari sudut pandang gue ini buat dewasa. Ini buat dewasa. Oke, jadi pernah dalam satu scene di SpongeBob SquarePants itu, di situ ada Squidward ya. Squidward itu rumahnya dihancurin oleh SpongeBob, bro. Oke. Rumahnya dia dihancurin dan dia tuh kayak, aduh fuck up banget nih, gue punya tetangga yang kayak SpongeBob selalu ceria, selalu datengin gue, gangguin gue lah. Dia berpikir, dan dia akhirnya di situ ketika rumahnya dihancur, dia beli rumah baru. Squidward. Oh ya, gue tahu itu. Iya. Ketika dia beli rumah baru, dia pindah ke tempat yang dimana Squidward lain itu ada. Dan itu kayak surganya Squidward gitu ya. Surganya Squidward. Oke. Di awal
Gua tekankan di awal. Oke. Dia di situ melakukan segala aktivitas Oke. yang dia sukain. Oke. Mulai dari dia bangun tidur, dia baca koran, dia main suling, dia suka seni, gitu oke, kan. oke. Dia berangkat kerja, dia nari, pulang terus dia melakukan seperti itu. Tapi pada awalnya ini kita tekankan hal yang dia suka ya. Hal yang dia suka. Oke. Yang dia awalnya dia Ya, sangat menikmati siap. itu gitu ya. Mm-mm. Tapi di setiap hari dia melakukan itu, every day. Itu ada dikasih tahu nggak berapa tahun gitu? Tapi Nggak lama ya. dikasih tahu ya, tapi lama. Ya gue yakin mungkin bertahun-tahun gitu ya. Ya yang mungkin mengalami itu ya. mungkin berbulan-bulan sih baru. Berbulan-bulan, Kayak jadi sini tuh langsung si Squidward diputerin dia ngelakuin aktivitas Kayak- itu lagi, kayak itu fast lagi, forward- itu fast lagi. forward aja ya, gitu Fast ya. forward, dan itu yang awalnya mukanya dia senyum mulai jadi kerut. Oh, lama-lama mengkerut mukanya. Lama-lama Lama-lama mengkerut. exhaust gitu ya. Oke. At the end of the day, dia bosen bro. Oh. Dia bosen dan dia oke. rindu dengan SpongeBob. Oh, gitu. Dia rindu dengan SpongeBob, dia rindu dengan hal-hal yang dia dulunya gak suka. Dia rindu dengan kenakalan-kenakalan SpongeBob. Yes. Dia rindu dengan suara berisik di pagi-paginya ya. Yes. Hal-hal kecil itu yang dia Hal-hal gila itu yang anjing, dia- gua kangen lagi sama SpongeBob gitu ya. Yes. Oke. Jadi akhirnya gimana tuh di cerita itu di Akhirnya si Squidward tuh melakukan hal-hal yang SpongeBob lakukan di situ. di situ. Sampai dia akhirnya dikejar-kejar tuh oleh orang-orang sampai polisi dan dia ditangkap. Ya, SpongeBob kan suka-suka dia kan. Suka-suka sebenarnya. dia. Berarti dia ngelakuin hal kayak yang Yes, konyol di situ. Yang konyol di situ di antara Oh. Squidward lain yang hidupnya tuh Yang katakanlah IQ-nya di atas rata-rata, katakanlah gitu ya. Oh, yang menurut, high class ya. Ya, yang menurut dia hidup dia saat itu di awal adalah surga. Surga, jelas. Karena kan emang dia memilih untuk tinggal di situ kan, dan ini rasanya wah ini mimpi gua nih gitu ya, ya kan? Benar-benar. Gitu. Nah, itu tadi Ah. di situ bisa dikatakan bahwa ya segala sesuatu yang terjadi terus menerus Repetition. itu akan mengakibatkan bosen dan ya sorry ya kalau for me itu your brain become numb. Oke. Otak lo menjadi tumpul bro. Lu Menjadi jadinya tumpul stuck ya. kayak lo kayak jadi Iya. what's going on with Melakukan my life? repetisi gitu-gitu aja nggak. Yes. Oke, masuk akal. Nah masuk akal. itu hal yang dia sukain. Oke. Gimana ini ketika lo Ya, dimasukkan dalam penjara, lo disiksa, ruangannya gelap, lo nggak ketemu bini lo dikasih hal-hal yang tidak lo sukain. Jelas itu dia nggak suka dong. Nah posisinya dia kan habis merit bre, si Sulaiman ini. Yes. Dia habis merit, dia dengerin lagu My Life. Karena didengarkan lagu ini dia teringat-ingat bininya. Yes. Dia nggak suka. Dia nggak suka. Diputus. Tempatnya terus. pun gelap. Iya dong Psikologis. pasti. Wah lo. Pokoknya kita nggak tahu posisi tempatnya seperti apa, tapi yang kita terbayang adalah pasti posisi tempatnya itu menyeramkan lah intinya. Gelap seperti itu ya, kayak Yes. tempat interogasi kayak gitu. Dan mendapatkan penyiksaan. Benar, segala benar. macem. Nah iya, berarti kan benar dong. Kita ngambil bahwa dari sini repetition itu bisa merusak. Yes. Ya bisa merusak dan juga bisa membangun. Tinggal pilih yang mana nih, gitu. Gitu bre. Kalau menurut gue Masuk pribadi akal ya, sih. kalau for me personally, Mhm. repetition itu ya benar ada dua ya, ada yang baik, ada yang Ya. tidak baik. Ya. Tapi ketika lu melakukan seluruh aktivitas lu dengan repetition, Sama gitu patternnya, itu sudah pasti tidak akan baik. tidak akan baik ya. Tidak akan Benar. baik. Kalau seluruh ya, Seluruh. let's say kalau lu ingin melatih tangan lu dan lu melakukan repetition tuh kayak melatih satu pukulan. Ya kan lu cuma melakukan aktivitas itu aja, aktivitas yang lain lu belum tentu repetition. Benar. That's why itu bisa menjadi bagus. Serangan lu pun bisa jadi kuat banget. Untuk fisik. Untuk fisik. Tapi dari sisi mental itu hancur, Be. Bener nggak? Itu lu makanya kenapa sebenarnya jadi atlet sports itu adalah sesuatu yang bisa dibayar mahal mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan repetition anjing. Yes. Mereka melakukan latihan yang sama setiap harinya. Itu effort. Wah, Lu sangat. bayangkan mental dia sehancur apa loh. Repetition kan? Yes. Lu melakukan push up berapa 100 kali satu hari. Itu kan effortnya gila, Wah, men. gila banget sih itu. Fisik bagus, mental. Iya dong. Bener. Iya kan? Makanya sebenarnya yang paling riskan dari sports itu ya mental, ya kan? Dan juga resiko-resiko lain ya. Ini sorry gua lari dikit ya. Resiko-resiko lain bahwa kalau misalnya mereka cedera dan divonis misalnya sama dokter bahwa lu nggak bakal bisa main sports lagi. Wow, mati Pak. Iya kan? Makanya wajar sih kalau lu
dibayar mahal gitu ya, atlet gitu ya. Gue respect lah sama atlet-atlet di seluruh dunia. Yes, Gue respect karena gue belum tentu bisa seperti itu anjing, kayak repetition anjing bosen banget gitu. Enggak sih, gue kayaknya enggak deh, gue bukan tipikal orang yang sports banget kayak gitu bro. Ya even ketika lo suka bermusik, ketika Iya, lo suka podcast, iya. ketika lo lakuin itu setiap hari Yes. juga bakalan fed up bro. Benar Lo bakal jadi kayak anjing. Ya, Capek gua. Makanya kenapa kita kemarin nggak rilis. Kita nggak rilis. Iya. Kita butuh refreshing lah Benar-benar. ya. Kecuali kalau kita dibayar. Iya, benar. Itu beda cerita, Itu beda Bre. cerita. Mental rusak juga nggak apa-apa dah. Ayo dah, ya kan? Pergi Yang penting tiu. cuan. Noise. Pergi tiu. Iya kan? Iya. Lanjut bre. Tar dulu, Bre. Gue juga mau nambahin. Oke. Apa tuh? Opini tengah malam, Bre. Itu kontraknya udah mau habis. Udah mau habis. Iya, Oke. nggak tahu nih mau diperpanjang lagi apa enggak. Oke, ada newcomer yang lebih baik. Pergi tiu. Noise, ya kan? Wuhui. Lu tahu aja loh dia udah mau habis. Hah? Ya kan gue kepo-kepo cari-cari Oke, peluang oke. dong, ya kan? Iya siapa Iyalah. tahu kita berdua sama Opini Tengah Malam bisa dikontrak bareng-bareng. Iya, ya kan kenapa tidak kan? Iya. Maksudnya gitu. Apa digabung gitu kan? Benar-benar. Nah, ya gimana ya kan? Ya atau Tergantung ininya Cuan kan. lah. Terlalu frontal kamu ini. atau kita dikontrak sama Noise, Opini Tengah Malam dikontrak oleh platform yang lebih kecil. Jangan dong, kasihan. Oh enggak. Itu Kasihan, kan kasihan. kayak ini aja apa namanya? Emang keinginan kita aja itu. Iya. Ya, gitulah ya. Tapi maksud gua Noise harusnya bisa mengerti lah ya, lebih mengerti. Lanjut, Bre. Lanjut. Nah, ini kita mau masuk di lagu-lagu yang bisa digunakan untuk melakukan interogasi oleh beberapa badan intelijen, Bre. Gitu ya. Sorry, itu selain lagu Westlife tadi yang diomongin, lagu heavy metal itu apa? Apakah Metallica atau apa, Bre? Wah, kan dia juga nggak ngasih tahu tuh si Sulaiman apa judulnya gitu. Tapi yang jelas lagu heavy metal ya. Intinya sih sebenarnya bukan lebih ke genre ya. Lu mau genre apapun ya, kalau repetition juga mati gitu loh. Muak juga sih. Muak gitu loh. Katakanlah misalnya gua kayak misalnya gua distelin lagu Aku Bukan Boneka tiap hari mati Fuck. nggak usah sampai sehari, 1 jam aja mati gua. Itu siapa sih artisnya? Lupa gue namanya itu. KKI oke. si Anunnaki. lanjut Bre, lanjut. Nah ini dikutip dari salah satu platform musik terkenal, 5 lagu yang katanya diputar CIA saat interogasi tahanan. Ada lagu Metallica sampai Westlife. Bener kan Metallica kan? Ini sih gue rasa memang personal taste aja. Mungkin CIA suka juga tuh denger lagu Metallica dan Westlife. Dia sudah dengerin buat orang-orang. Nah ini pertama itu ada lagunya, itu judulnya Satu. Lagu yang disukai, kan tadi kita tahu ada Metallica ya. Nah ada lagu lain lagi dari band namanya Drowning Pool Buddies. Ini gue tahu sih lagunya, Bre. Ini kita nggak usah puter ya? Jangan, nanti kita kena itu, Copyright ya? Copyright. Oke. Nah, ini gue tahu lagunya dan emang terlalu heavy sih ketika lu lakukan repetition. Pendengaran lagu ini juga lumayan agak mengganggu sih, karena berat gitu itunya. Ambience yang dihasilkan gitu terlalu berat. Apalagi keras ya? Iya, keras, ini lagu heavy metal, Bre. Enggak, sorry, volumenya juga pasti gede kan? Tanpa volume gede sekalipun, gua aja sendiri yang dengerin di headset dia tuh lama-lama terganggu gitu loh. Oke. Let the Distorsinya parah. Ya seperti itu. Ya kalau distorsi lagu metal semua distorsi gitu kan, lagu rock juga distorsi. Cuman entah gimana ya, memang mungkin si band Drowning Pool ini emang sengaja membuat satu lagu yang mengganggu. Contoh di zaman itu Beatles Revolution 9. Oke. Gitu, emang konsepnya aja dibikin Iya. kayak gitu. Kayak gitu sih, Bre. Ya itu bisa jadi dari sisi efeknya atau mungkin sisi ini ya loh, apa namanya kalau yang di radio tuh? Gelombang suara. Gelombang suaranya. Loh iya, memang sebenarnya semua tuh bukan masalah musiknya, sebenarnya tergantung si gelombang suaranya, frekuensinya Dia mau Ya, di set kayak tinggi gitu. angka berapa tuh kan? Iya, karena kan iya itu juga kalau di sisi psikologinya frekuensi itu juga mempengaruhi mood seseorang loh, kayak gitu. Gue juga pernah dengar bahwa kayak misalnya contoh anak bayi yang baru lahir umur berapa bulan sebelum 1 tahun itu bagus banget di setelin lagu-lagu Mozart,
Kayak Oke. gitu. Itu secara tidak langsung mempengaruhi Otaknya ya. merangsang otak untuk lebih jenius atau seperti apa kayak I gitu. see. Ya itu berarti paling tidak musik kan memang bisa, Bre. Iya, memang mempengaruhi. Iya, gitu. Gue setuju banget sih kalau itu. Ya mau baik atau buruk ya. Bener. Gitu. Oke, lanjut Bre. Di sini ada Metallica nih. Yes. Enter Sandman anjir. Gue Enter demen Sandman. lagi Enter Sandman. Iya sama, gue juga demen. Ini lagu paling tenarnya mereka sih ya. Yoi. Iya kan, gue gue tuh bukan tipikal orang yang suka lagu rock, lagu heavy metal gitu ya. Tapi Enter Sandman siapa yang nggak tahu? Yoi. Gitu loh. Respect kita ya. Benar. Sama James Hetfield, mantap. Gila. Lagu ini pun di majalahnya ditulis lagu ini memang enak jika didengar 2 atau 3 kali pertama. Oke. Nah gimana jadinya kalau diputar sampai puluhan kali atau bahkan lebih dari itu? Ini gue rasa bukan puluhan kali lagi, ribuan kali. Iyalah. Ratus ribu kali. Iyalah, jelas lah. Kayak ini kan kita balik lagi ke skenario-nya tadi untuk interogasi kan. Untuk interogasi ke ya ditambah hukuman-hukuman fisik kepada orang itu gitu kan, terus diperdengarkan lagu-lagu repetition yang merusak, ya jelas hancur mental lu gitu. Tapi lu ngerasa nggak sih harusnya ketika mereka menginterogasi itu mereka tidak sampai orang ini tuh losing her atau his mind gitu loh. Jangan sampai mereka tuh kehilangan akal sehatnya lebih dulu gitu sebelum dapat informasi itu. Sorry, menurut gue ini kan salah satu teknik interogasi ya. Yes. Mungkin ini ada kaitannya dengan hipnotis or something. Hipnotis dan psikologi. Iya, dalam arti kata bukan yang seperti uyak-uyak lakukan. Beda. Hipnosis yang, itu kan memang ada metodenya. Iya, bukan yang seperti uyak-uyak lakukan tuh kayak dia bakar kertas tiba-tiba lu tidur. Bukan seperti itu, tapi lu dibuat pikiran lu tuh, otak lu tuh ada di kondisi yang not stable menurut gua. Tidak stabil. Stabil, tapi ketika lu dilontarkan satu pertanyaan apa, lu bisa digali, men. Jadi you're not really lose yourself, nggak mungkin sih. Iya, makanya berarti kan mereka punya tolok ukur itu dong. Bener. Jangan sampai nih orang keburu dalam tanda kutip gila duluan nih. Yes. Iya dong. Bener. Jangan sampai, mereka juga harus punya porsi tertentu gitu loh. Iya kan? Yes. Wow, ini nggak gampang sih kayaknya metodenya ya. Harusnya memang orang ahli sih. Dan gue yakin di situ juga pasti ada ahli psikologi atau apa gitu pasti kayak gitu. Iya, that's why ini tuh metode yang mungkin as per today masih dilakukan pada orang-orang. Iya benar. Kita lanjut ya. Iya. Setelah Metallica ini ada lagu Marilyn Manson. Si satanik. Si penyanyi satanik. The Beautiful People. The Beautiful People. Lo tau lagunya? Tahu gua. Beautiful People. Lagi menceritain tentang apa? Sebenarnya untuk liriknya sih random ya, nggak terlalu yang gimana. Cuman kalau untuk dari segi lagu, ya itu tadi yang kayak gue bilang. Jadi dia mainnya tuh di frekuensi dan gelombang suara gitu. Distorsi, cuman distorsinya yang mengganggu gitu loh, Bre. Jadi memang kalau misalnya mau di setel berulang-ulang pun pasti bikin orang jadi annoying sih, jadi mengganggu gitu loh. Dan ya kita tahu sendirilah Marilyn Manson kan emang salah satu penyanyi yang memang satanis kan gitu kan. Dan dia ya bahkan bukan cuma lagunya Beautiful People, hampir semua lagunya tuh emang mengganggu aja gitu. Untuk kayak ngerusak psikologi orang gitu loh, merusak psikis orang. Ya dan gua rasa itu sengaja. Mereka Marilyn Manson dan timnya itu membuat itu memang ya untuk mendoktrin. Oke. Menghancurkan generasi muda atau ya? Apa kayak gitu kan. Ya karena memang ya kita tahu sendiri lah, maksudnya motifnya dia juga udah jelas kan kayak gitu. Kita nggak perlu ngomongin lagi kalau itu. Nah ini terakhir, ini yang nggak masuk akal sebenarnya. Gue kayak nggak masuk akal. Westlife, My Life. Iya. Kok My Life? My Love? Love Maksudnya. Ini salah nih. Hai nih. Iya. Oke, gini men. Ini kalau kesimpulan dari gue ya. Sebelum kita berlanjut ke satu lagu yang paling genting ya. Yes. Menurut gue gini. Ini lagu-lagu ini tuh lagu-lagu yang memang sudah menemukan formulanya untuk tenar. Ini lagu-lagu gede semua, bro. Hah? Ini lagu-lagu gede semua. Oh iya, jelas. Ini lagu-lagu. Sorry ya. Orang yang bukan Westlife. Lu nyanyiin My Love, tahu. They will sing along. Iya, benar. Iya kan? Benar. Mereka tahu, which is ini lagu bukan main-main nih. Iya, benar. Oke, di antara semua lagu ini mungkin gua tuh cuma familiar Westlife sama Enter Sandman. Oke. Enter Sandman,
even orang yang bukan fansnya Metallica, yang tidak suka heavy rock, tahu bro. Iya, dan ketika denger juga headbang kan gitu. Yes, Kayak gitu loh. there is some energy. Bener gak, Bre? Ada Yes. kayak anjing gue pengen goyang lagi, anjing gue pengen ngangguk lagi, ya kan? Ya paling tidak, sorry, inilah. Kita dulu ya, mungkin di generasi kita ya, Bre, di angkatan kita suka ngata-ngatain kangen band. Bener gak? Bener. Kita ngata-ngatain anjing alay lah, begini bangsat lah. Sekarang disinkronis dinyanyiin bangsat sama seluruh orang. Pada akhirnya kan berarti memang there is formula atau something yang emang enak, emang dia lagu tuh enak aja sebenarnya. Cuman lu tuh gengsi aja nggak mau mengungkapkan itu, bener gak, Bre? Dulu gue juga ngata-ngatain gitu, tapi sampai sekarang anjing gue dulu kenapa ya benci sama pengangen band gitu loh, kayak bodoh aja gitu loh. Sebenarnya guilty Iya pleasure kan? ya. Guilty pleasure gitu loh, maksudnya ya pada akhirnya bagusnya kayak personilnya Andika dan teman-teman tuh bisa jadi lebih dewasa sih untuk menyikapi itu sih, itu bagusnya sih ya. Cuman maksudnya kan melewati berbagai ini ya. Gitu, dan ya kita kembali lagi, maksudnya pada akhirnya kan emang ternyata musik itu sepowerful itu ya, Bre ya. Kayak gitu. Ya, ini ungkapan seorang. Dan tadi lu bilang lu sempat mention formula, Bre. Nah, itu gimana? Ya jadi gini, maksud gua lagu ini bukan lagu sembarangan bro yang dipilih oleh CIA. Memang lagu-lagu yang memiliki X Factor-nya. X Factor, oke. Lagu-lagu yang memiliki X Factor ini yang mereka gunakan gitu loh. Jadi gua yakin ya, di CIA itu pasti ada tim R&D ya, Research and Development lah. Pasti dong. Dan dari tim R&D itu udah dengerin atau mungkin mencoba dari beratus-ratus ribuan lagu sampai akhirnya mengerucut, let's say jadi lagu-lagu inilah yang terpilih. Yang terpilih gitu loh. Untuk melakukan interogasi itu gitu. Yes, dan memang gue yakin entah itu dari frekuensi, entah itu dari lirik, entah itu dari nada, entah itu dari percampuran gitar, drum dan segala macamnya dengan vokalnya. Itu yang membuat lagu ini menjadi spesial dan bisa ngena di hati pendengar, bro. Asli, dan ketika lu diputerin itu berkali-kali, lu bener-bener kena di hati. Itu tuh kayak break down the walls. Oke. Misalnya lu nih, lu mau ditanya tentang seseorang gitu ya. Lu udah set walls nih. Ya benar. Udah sulit banget nih diituin. Mau disiksa diapain, lu mikir anjing gua harus mati ya, mendingan gua mati daripada gue ini. Dan biasanya kan apalagi kalau misalnya gembong-gembong mafia atau apa, wah itu mereka tuh sangat hold on to the ini banget, sumpahnya dia gitu loh. Dia nggak bakal bisa ngembet orang lain. Nggak bakal membocorin lah gitu. Nggak bakalan sampai pakai cara apapun. Nah, mungkin CIA berpikir, nah kalau fisiknya itu bisa gue hancurin tapi dia gue dapatkan informasi, apa nih yang kira-kira bisa gue hancurkan? Mental. Iya dong. Yes. Ya kayak kalau misalnya di bidang teknologi ya, CPU kan pasti ada data-data, Bre, gitu. Nah, ini kira-kira informasi ini gimana cara gue menembus security di dalamnya, kayak gitu, di dalam suatu sistem pakai virus. Iya kan? Yes. Iya, masuk akal sih. Gile, keren banget sih ini. Iya, dan ya itulah yang untuk memperkuat argumen tadi kenapa gue bilang lagu ini tuh memang sepowerful itu ya. Jadi Rocky Gerung pernah berkata, men. Oke. Ini pada saat dia selesai nonton lagu Dewa lah ya. Dia bilang bahwa musik atau lagu itu adalah ekspresi terliar, bro. Yang bisa dilakukan oleh manusia. I see. Lu bayangin ekspresi terliar. Oke. Mungkin lebih tepatnya kalau misalnya kalau gue tuh bisa bilang bahwa musik itu ekspresi terliar karena tidak ada media lain yang bisa menyampaikan sepowerful musik. Benar gak? Benar. Ya katakanlah gini, kita ngobrol kayak gini, podcast. Oke, memang ngobrol itu adalah hal termudah, tersimpel. Ngomong ya, ngebacot adalah hal tersimpel. Tapi belum tentu bisa mengena gitu loh, Bre. Benar. Kalau ya kan tergantung mood orangnya juga yang ngedengerin, benar gak? Benar. Even kalian nih yang lagi dengerin nggak tahu gue lagi tidur apa lagi ngambil minum, kayak kan gue juga nggak tahu gitu kan. Tapi kalau musik paling tidak lu bisa mendapatkan atensi si pendengarnya dulu gitu, iya dong. Dengan ya entah gelombang suara apapun itu gitu loh. Jadi ketika lu mau mendengarkan langsung klik gitu. Lanjut, Bre. Salut tuh CIA ya. Yoi. Salut tuh CIA ini. Ini kayaknya kita harus coba mengintegrasi orang-orang juga nih, Bre.
Kita dengerin musik ya, kita puterin tuh lagu ini. Ribuan Aku kali. bukan boneka. Wah, mati gua mati itu gua langsung. Wuhu. Musnahkan saja lagu itu. Bagus bre lagunya, jangan kayak gitu loh. Ada lagi lagu yang enak. Begitu sulit. Aduh, gua itu keputer di feeds gua aja langsung gua scroll. Aduh. Lanjut deh. Iya. Ini lanjut bener-bener ini lagu yang telah tersebar di seluruh dunia gitu ya. Benar. Nah, ini ada nih bre, lagu yang katanya nih bre. Jadi dulu pernah, ini konspirasi ini lumayan terkenal sih. Jadi ini tuh bahkan 14 tahun yang lalu bre. Ya ini dulu gue inget banget tuh gue sekitar sekolah SMP ya kalau nggak salah. Tuh dulu tuh gue kan suka kayak nge-research konspirasi bla bla bla. Jadi konspirasi gue tuh memang sejak dini bre ternyata. Nah gue cari tahu, cari info dan cari berita yang menarik gitu kan. Terus ada salah satu berita nih yang bilang bahwa KGB, agen rahasia di Rusia itu menggunakan satu lagu ini yang spesifik untuk menginterogasi si tawanannya gitu. Boleh? Kalau ini kayaknya aman sih, kita puter aja ya. Coba diputer ya. Kita puter. Oke. Nih gue cepetin aja teman-teman. Nggak kuat gue bre. Nggak kuat. Anjing gokil sih. Dan itu judul lagunya Carl Mayer. Judul lagunya Reverse. Penciptanya tuh Carl Mayer kayak gitu. Nah ini lagu yang memang digunakan sama agensi KGB untuk interogasi tawanan kayak gitu. Dan gue sendiri kalau ini gue puter 100 kali sehari mati, yakin gue mati, gue anjing, hancur mental gue mah, bener bre. Karena ini sebenarnya kalau menurut lu kenapa bre ini? Tadi lu denger gimana perasaan lu? Oke, gue mau nanya dulu kalau nih, what do you get from this song? Apa yang lo dapetin sih ketika lo denger lagu ini? Anxiety. Anxiety. Jadi kecemasan. Oke. Kayak ya cemas gitu. Gue nggak bisa mengungkapkan kata-kata yang lebih tepat sih. Cemas. Dia bikin perasaan nggak nyaman gitu loh. Kayak gitu. Itu sih. Kalau gue ya, gue ngelihatnya, kalau gue disuruh menelaah lagu ini ya. Objektif. Gue menelaah lagu ini tuh permainan frekuensi men. Iya. Ini permainan frekuensi dan di mana tadi itu yang paling mengerikan adalah menurut gue part di tengah sampai mungkin nanti dia kasih jeda lagi dan sampai di akhir itu tuh ada emotional breakdown di situ. Iya, benar. Di situ ada kayak lu gini, kenapa gue bisa bilang ini adalah permainan frekuensi gitu ya? Karena yang tadi gitu loh. Iya. Dan jadi, ini this is gini loh. Ini bukan lagu untuk didengarkan secara umum. Iya. Ini memang ini khusus. Ini khusus dibuatnya gitu. Dan katanya si Carl Mayer itu memang seorang profesor musik.
Oke. Kayak gitu. Itu konspirasi yang beredar ya, kayak gitu. Oke, let's say dia benar, dia adalah seorang profesor musik. Jenius sih, men. Jenius. Dia jenius karena dia bisa nemuin di frekuensi mana titik terlemah dari otak dan pendengaran manusia. Otak dan pendengaran. Karena dia memainkan, jujur ya tadi teman-teman kalau misalnya lo ngelihat gue secara langsung, tadi gue sempet nutup telinga karena emang kayak melengking dan nusuk telinga banget sih. Hurts gitu ya, iya. kayak ngerasa ada yang ngeganggu gitu ya. Bener. Dan ya kalau gue bisa bilang kenapa gue hasil perasaan yang dihasilkan dari lagu ini menjadi anxiety ya, kecemasan ya, karena menurut gue paling simpelnya ya untuk menjelaskan ini adalah dia memainkan frekuensi benar. Nah, tapi frekuensi yang dia pakai itu kan time lapse ya, jadi berjalan lurus ke depan gitu kan waktu penyetelannya gitu kan. Nah, gelombang suara yang dia pakai itu pertama diturunin ke bawah dulu. Ini kalau secara statistik diturunkan ke bawah dulu, terus tiba-tiba langsung naik gitu, terus turun lagi. Itu kan lu nggak expect itu gitu loh. Yes. Nah, itu yang bikin anjing apaan sih ini nggak jelas gitu loh, kayak wah ini rusak sih pak, rusak mental orang, yakin gue. Lu kalau 100 kali diputer aja lo mental, paling tidak ini buat teman-teman ya, kalau buat teman-teman mau mengetes ini kalian bisa cari sendiri judulnya Carl Mayer, Karlmayer. Nah itu kalian bisa cari sendiri judulnya Reverse, judul lagunya. Nah itu coba kalian setel 100 kali sebelum kalian berangkat kerja. Cobain deh. Dan apa yang lu rasakan dalam satu hari itu, gue yakin hancur hari lu. Yakin gue, Bre. Bener gak? Bener. Gue setuju, karena memang ini jenius sih. Ini jenius dan ini permainan frekuensi yang menurut gue gila gitu. Ya sorry, even kayak apa namanya, orang yang doyan mixer ya, yang apa namanya, orang-orang jago musik di zaman sekarang belum tentu bisa bikin benar-benar yang segila DJ zaman sekarang ya. Wah ini gila banget men. Ya ini can you imagine ya ketika lu diputerin lagu ini dengan suara yang keras gitu ya, pakai ini bre, speaker aktif yang gede, speaker aktif dan ruangannya gelap, dan di situ hujan. Anjir, mati lu men. Mati gue mending bunuh diri gue, tapi kan nggak bisa, tangan lu diikat. Itu gue percaya lu, ya ini adalah salah satu teknik yang mereka gunakan untuk kayak brainwash, cuci otak men. Benar. Ini gila sih ini. Nah, dan beberapa berita yang melansir ini kan juga mengatakan bahwa efek yang ditimbulkan dari lagu ini antara lain adalah sakit telinga. Benar. Tadi sakit telinga gue denger. Terus sakit kepala, migrain. Kalau berulang-ulang ya, Bre. Ini gue baru sekali nih. Langsung migrain ya, Bre. Oke, terus paranoid, benar, halusinasi, kayak seolah-olah tuh kayak ada yang ngikutin lo, kayak gitu tuh perasaannya. Dan bahkan dapat menyebabkan kegilaan permanen, Bre. Ini gue percaya. Kalau bisa dibilang kegilaan permanen, gue percaya. Wah, gila. Karena ini nggak bisa dibuat main-main, Bre. Nggak bisa dibuat main-main ini, gitu loh. Terus juga konon jika mendengarkan lagu ini lebih dari 10 kali mental seseorang akan rusak dan perlahan menjadi gila. Tapi kalau 10 kali sih belum sih menurut gua, paling kayak menurut ratusan gua kali. Bisa loh. Gua nggak tahu ketika sih. lo dengerin ini secara fokus sih, ketika lo dengerin lo sambil ngobrol ya Oke. It won't happen. Tapi ketika lo dengerin ini secara fokus, lo pakai earphone. Karena ini main resonansinya itu gila bro. Iya, resonansi dan itu gila menurut gua. Makanya teman-teman coba gua ngasih challenge buat kalian ya. Jadi sebelum kalian berangkat kerja, puter ini paling tidak 20 kali. Blok. Gue pengen tahu hasil eksperimen tersebut, tapi beneran serius ya. Terus tulis hasil eksperimen kalian di kolom komentar nanti. Oke, do it with your own risk ya. Benar. Do it with your own risk. Oh iya benar juga ya. Ya pokoknya intinya gue pengen tahu ya. Coba kalian nanti ceritain ya. Nah terus Bre, kan kita tahu nih. Jadi ternyata ini mindsetnya bahwa ini adalah lagu interogasi gitu kan. Tapi menurut lu gini gak sih? Sebuah lagu itu bisa menjadi powerful juga karena background story-nya? Ya, gue setuju. Setuju dong? Setuju. Bener kan? Kayak gitu. Nah, tadi kan background story-nya ini adalah lagu yang diciptakan oleh seorang ilmuwan lah, katakanlah Carl Mayer menciptakan untuk interogasi CIA, tawanan KGB gitu kan. Dan itu dari cerita itu aja udah ngeri, Bre. Itu kan serem gitu. Nah, ini menarik nih.
Dan ternyata pas dicari info dan kebenarannya, lagu ini tuh sebenarnya diciptakan oleh musisi Jepang bernama Chisato Nakao. Oke. Gitu. Dia ini adalah salah satu anggota grup band Jepang bergenre noise music. Jadi Noise emang genrenya music. tuh noise gitu. Noise gitu isinya. Yang bernama Karl Mayer. Nama bandnya Karl Mayer. Dan lagu ini sebenarnya adalah salah satu single dari mereka yang berjudul Karl Mayer EP. Gitu. Oke. Jadi kebenaran konspirasi itu dipatahin pada akhirnya gitu. Oh, jadi ini sebenarnya memang bukan No, bukan. lagu yang Rusia itu ya? Bukan. Dan itu, tapi ya itu tadi, musik itu bisa sangat powerful kalau ketika ada background story. Yes. Gitu. Setuju. Jadi kalau misalnya gini deh, katakanlah lu mendengarkan ini punya mindset, anjing ini dulu dipakai orang buat interogasi sama KGB, bangsat gitu. Kayak pasti lu kan punya pikiran menyeramkan dulu Yeah. kan sebelum lu Yeah, mendengarkan kan. Jadi lu kayak udah termindset gitu. Tapi kalau misalnya lu tahu ternyata ini lagu orang-orang Jepang waktu itu ya kan, noise musik, lu nggak akan efeknya nggak akan terlalu besar gitu loh maksud gue. Bener. Ya kan? Kayak gitu sih. Setuju. Oke, tapi kita Gitu. kesampingkan itu, Hmm. kita kosongin nih deh. Kalau gua tadi memang nilainya jujur gua nilai itu dengan cangkang kosong, men. Yes, benar. Dengan cangkang kosong. Gue justru jadi ingin tahu lebih dalam nih. Yes. Si band Jepang ini. Ah, Sebenarnya apakah mereka memang purely band purely band, atau mereka adalah suatu anggota dari organisasi tertentu? bisa jadi ya. Karena maksud gue motif untuk membuat lagu seperti ini aja tuh kayak how come gitu loh. Yes. How come gitu loh. How come? Ya kayak gini deh, kayak John Lennon buat Revolution Line tuh kan kayak apa sih gitu ya kan. Itu juga pasti kan ada message-nya. Iya dong. Dia buat itu setelah bertemu Yoko Ono loh. Dan iya gue setuju sih kalau maksud gue gini, lu membuat suatu karya, lu membuat sesuatu apapun itu ya, jenis seni atau apapun itu, suatu produk pasti kan ada motif dan tujuan. Ada. Gitu kan, nggak sembarangan ngasal enggak gue iseng gitu. Bohong gitu loh. Ya kan? Apalagi lu udah sebesar Beatles. Iya. Yang lu masukin lagu itu ke dalam Iya, satu iya. kaset yang bikin Paul McCartney kesel. Iya. Gitu kan. Ya kan persentasenya gini lah, katakanlah 70% iseng atau 60% iseng. 40% tuh pasti ada purpose-nya, Brek. Yes. Ya nggak? Yes. Kayak gitu. Ya iseng oke gitu kan, tapi itu baru cangkangnya. Dari ada tujuannya gitu sih. Gila. Dan Nih, oke sih, mantep juga nih lagu gitu Karl Mayer. Tapi paling tidak kalau kita kesampingkan cerita itu, paling tidak ini benar-benar merusak sih menurut gua. merusak. Karena ini frekuensi dan yang lain-lainnya tuh Iya. gila banget gitu. Nah, terakhir Bre, lagu terakhir itu ada yang udah lumayan terkenal, mungkin kalian teman-teman juga tahu, itu Gloomy Sunday judulnya. Gloomy Sunday. Gloomy Sunday. Nah, kalau ini kita nggak bisa puter ya teman-teman. Emang Oh, itu nggak bisa ada diputerin tuh ya? ada copyright-nya. Ada copyright ya? gitu. Nggak apa-apa lah, puterin aja Pak. Jangan. Nggak Sayang. usah sih, nggak usah. Jangan ya. Kita lebih cinta uang. Kita hamba uang, Bre. Hamba uang. Oke, Nggak, bercanda. Gloomy Sunday nanti bisa diakses melalui YouTube ya. Bisa teman-teman setel sendiri. Nah, jadi Gloomy Sunday ini adalah lagu yang diciptakan oleh salah satu, sorry gue lupa ya, pokoknya orang Eropa ya, Swiss atau apa gitu, gue lupa namanya. Namanya kalau nggak salah Rezo Seres namanya. Dia itu menciptakan lagu ini, ya emang lagu biasa aja gitu. Nah, katanya lagu ini dia ciptakan karena untuk mengenang pasangan yang meninggal. Oke. Gloomy Sunday. Pakai Gloomy Sunday. Gloomy ya. Sunday. Jadi kayak even ketika lu terjun di dalam lagu ini pun lu langsung merasakan ambience di mana kehampaan, kesepian kayak gitu. Jadi ambience yang dihasilkan itu. Karena ketika direlatekan dengan background story tersebut, di mana lu kehilangan pasangan lu, ya lu menjalankan hari-hari lu sepi gitu, kayak I see. aduh, kayak mau mati tapi enggak, tapi ya gitulah gitu, kayak kosong, Empty. Nah itu yang yang beredar lah ceritanya gitu. Sorry, pencipta siapa tadi? Rezo Seres. Boleh kalau mau di search atau apa? Oke. Oh, Enggak, gitu. ini apa namanya? Gue Dia ini lupa ya, apa? keluarga negaraannya Swiss atau apa, gue lupa. Tapi Iya. orang Eropa. Dia udah berhenti memproduksi message sebenarnya. Anda memasukkan jokes di saat-saat yang tidak tepat. Gitu. Masuk Mesa Seres. Masuk. Mesa Seres. Aku cinta Seres. Setiap pagi aku makan Seres tanpa roti. Karena gue cinta banget sama Cinta Seres. banget ya. Wow, gila. Lo gadoin dia. Jadi pagi-pagi gue sebelum berangkat kerja, gue
tuang ini, gitu, gue langsung tuang. Gue denger katanya lu makan seres pakai sambel. Iya. Wah, ini dia. Karena begitu enaknya seres, bre. Dicampurin apa aja enak ya? Apa aja enak. Knalpot, bre. Lu pakai seres juga enak, bre. Parah. Wanginya maksud lo kan? Enak. Jadi... dimakan juga enak gitu. Lidah lo terbakar ya? Karena seres tuh begitu enak. Begitu nikmat ya. Masuk. Awas lu kalau nggak masuk tuh. Aduh. Gitu. Gila. Ini jujur ya, kepala gue rada sedikit sakit sih. Mungkin karena tadi denger yang tadi ya. Kekencengan karena itu ya. Iya. Nah, lanjut. Apa tadi? Gloomy Sunday ya? Jadi Gloomy Sunday ini pun, nah terus background story yang lain mengatakan bahwa setelah jadi dia menciptakan lagu Gloomy Sunday ini 2 orang, bre. Rezo Seres sama satu lagi gue lupa namanya. Jadi kayak co-writer gitulah gitu. Nah, yang pertama nih si Rezo Seres setelah menciptakan lagu ini selesai dan merilisnya, lagu ini diputar di seluruh Eropa. Dan pada akhirnya di Eropa tuh banyak menanjak kasus bunuh diri. Kayak gitu. Ketika lagu Gloomy Sunday ini diputar di stasiun-stasiun radio seperti itu. Oke. Itu tahun berapa tuh? Aduh, gua kurang inget. Correct me if I'm wrong, 1960-an gitulah. Gua lupa. Oh, zaman-zaman Beatles ya berarti ya? Iya. Coba deh. Coba teman-teman juga bisa bantu cari gitu. Dan lagi katanya ceritanya si Rezo Seres ini, bre, setelah kan kita tahu ya tadi background story-nya bahwa dia itu 1933 ya? Jauh banget salah gue ya? Oke, salah. 1933. Berarti kalian bisa kebayang lah ya apa namanya kondisi situasi kehidupan manusia ketika itu 1933 itu seperti apa kayak gitu loh. Dan radio udah ada kan harusnya kan? Udah dong. Coba. Iya dong. Gua nggak tahu sih ya. Radio udah ada, bre. Lo dulu kan orang ada, tapi kan maksudnya radio, all around the world belum tentu dong. Belum, dia kan memang lokal jatuhnya, radio lokal. Gitu. Cuman kan kalau semua radio lokal nyetel ini semua gimana? Kan gitu. Kayak nyebar gitu, bre, antara ke stasiun radio ini ke stasiun radio yang lain gitu loh. Iya, udah radio. Iya kan, kayak gitu. Ya gua tahu karena radio itu kan diputar buat dengerin berita perang biasanya waktu itu. Zaman itu. Nah, menyebar lah itu lagu-lagu Gloomy Sunday itu di Eropa gitu. Bahkan, nah ada cerita menarik lagi nih. Jadi ternyata langsung beredar karena terkenal lagu itu dan mengakibatkan banyak orang bunuh diri, bla bla bla. Banyak yang bilang si Rezo Seres setelah menciptakan lagu ini dia bunuh diri, bre. Terjun dari jendela kamarnya. Oke. Gitu. Kenapa tuh? Ya nggak tahu, bunuh diri aja. Masih unknown berarti ya? Masih unknown. Banyak yang bilang ya berspekulasi sih, mengatakan bahwa sesepi itu hidupnya karena pasangannya itu. Desperate ya? Desperate. Udah anjing gua nggak tahu lagi mau ngapain gitu kan. Udah fuck up sih itu. Udah fuck up kayak gitu ya. Tidak lama setelah itu, co-writer-nya ikut bunuh diri juga. Diiringi dengan berbagai berita bunuh diri yang lain juga di Eropa ketika itu. Dan jujur, ini kalau opini gue secara subjektif, gue pribadi ya, kalau ketika gue mendengar yang paling awal itu, yang ini versi Rezo Seres ya, karena ini kan banyak versi. Ada versi yang Amerika punya, ada itu Billie Holiday yang nyanyi, itu kurang terlalu gimana, kurang terlalu powerful lah lagunya. Tapi yang lebih paling powerful tuh lagu yang Rezo Seres ini, gubahannya Rezo Seres yang paling pertama. Karena ketika lo mendengarkan dari awal, baru banget 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik pertama lu dengarkan lagu itu langsung membuat kok hidup gua hampa ya, kayak gitu, bre. Apa ya, perasaan yang coba dibangun sama lagu itu tuh seperti itu gitu loh, kayak berusaha anjing sepi banget gitu, apalagi ketika lu mendengarkan lagu ini sendiri gitu. Berarti itu kayak like stimulate your sense of hearing. Perasaan sih, perasaan gitu, jadi membangkitkan perasaan kayak sedih aja gitu. Judulnya aja Gloomy Sunday, bre. Kisah sedih di hari Minggu dong, bener dong, ya kan? Tapi sedihnya tuh sedih yang much more. Ini makanya udah beyond, sampai dikatakan gloomy. Ini beyond, bre. Ini sadness beyond ini mah. Udah urusannya tuh udah
nyawa urusannya gitu. Iya. Itu udah. Dan gue percaya sih, ya yang tadi dibilang bahwa lagu itu adalah ekspresi terliar dari seorang penulis lagunya gitu kan. Dan yang bisa disampaikan kepada pendengar, dan pendengar itu juga bisa mengekspresikan lagu itu tuh dengan lebih liar lagi. Artinya feeling atau perasaan ketika di momen itu bisa disampaikan dengan secara baik. Secara keseluruhan malah kalau si pendengar itu mau fokus ngedengerin gitu dan berusaha untuk terjun ke dalam apa yang dirasakan si penulis gitu. Kayak gitu. Sorry ya, kayak ada satu lagu juga ya, terlepas dari sadness ini kan kalau Gloomy Sunday ini menyebabkan banyak kematian gitu. Benar. Gue ada satu lagu yang menceritakan tentang seorang, ya. Tapi menurut gue saking ini dalamnya, gue tuh jadi tahu anjing hidupnya nih orang nih sehancur itu gitu loh. Itu ada lagu Vincent judulnya. Oke. John McClane. Vincent Van Gogh ya. Vincent Van Gogh. Oh, itu ya, jadi dalam, itu si itu. Ya penulisnya si John McClane. Ya. John McClane itu nulis untuk si Vincent Van Gogh nih. Iya. Gila, menurut gue itu dia berhasil banget nulisnya. Itu berhasil banget ya membuat suatu cerita singkat tentang hidupnya si Vincent Van Gogh ya. Anjir. Dan ini FYI buat teman-teman, jadi si Randy waktu itu ngasih ke gua via apa waktu itu, Facebook atau Messenger gitu ya. Pas gue dengerin sih gue langsung relate dengan hidupnya si Vincent Van Gogh. Anjing iya lagi, hancur banget hidupnya gitu loh. Maksud gue ditambah ketika lu tahu sejarah historinya si Vincent Van Gogh ya. Anjing, ini pas gitu loh lagunya buat si Vincent Van Gogh. Bener-bener ini tuh soundtrack soundtrack hidupnya si Vincent Van Gogh gitu loh. Wah gila, gokil sih. Gue kayak musik itu sepowerful itu. Cuma mungkin memang perbedaannya adalah Gloomy Sunday ini kan kayak lu bener-bener menceritakan kesedihan lo gitu kan, the whole package of your sadness, tapi lu membungkus itu kayak menjadi sesuatu yang tidak ada solusi, men. Iya. Nah, itu yang bikin faktor despair, there is no solution in the end. Kayak lagu ya, lagu tuh kan ada, gue lupa bahasa di dalam musik itu koda kalau nggak salah. Istilahnya koda itu adalah resolusi. Kan gini loh, lagu itu kan sistemnya gitu kan. Jadi masalah. Ref itu adalah puncak masalah, chorus gitu kan. Lalu kemudian di dalam koda itu adalah solusinya. Benar. Lah ini nggak ada anjing gitu loh maksud gue. Nah tapi lucunya Gloomy Sunday ini yang dibuat sama Rezo Seres itu tanpa lirik. Ya, it's only a note. Dan there is nggak ada not solusi di situ. Kayak despair semua ya. Dan lu bayangkan ketika lu lagi memuncak despair itu diputus gitu aja. Apa selanjutnya yang lu lakukan? Dan bayangkan gini ya, katakanlah gini. Oke. Kita masuk ke dalam konspirasi itu bahwa lagu ini bisa membuat orang bunuh diri, katakanlah gitu, Bre. Kalau menurut gua dari sisi ilmiahnya, kalau orang yang mendengarkan lagu Gloomy Sunday ini dalam kondisi baik-baik saja, itu nggak akan jadi masalah, Bre. Oke. Gitu. Nah, yang jadi masalah ketika orang ini memang udah punya suicidal tendencies. I see. Itu yang bahaya, Bre. Artinya memang hari-harinya yang dijalani sama dia tuh udah fuck up gitu. Udah amburadul, ditambah lagu ini gitu loh, Bre. Istilah kata suicidal tendensinya tuh lagi di 70%. Paling tidak lagu ini menambah yang 20%. 20%. Yeah. Kan pasti kan dia yang membuat dia tidak membunuh diri itu kan 30% untuk tidak kan. Yes. Nah, ketika si lagu Gloomy Sunday ini menambah 20% tersebut kan tinggal 10%, Bre. Iya dong. Ya kan? Bunuh diri enggak ya? Kan kayak gitu. Ini sorry teman-teman, jangan ya, maksudnya kita tidak mengencourage suicidal, tapi kita hanya menceritakan aja gitu ya. Nah, dan buat teman-teman yang lagi ngerasain itu, ini bukan main-main. Saran gue cari pertolongan yang tepat, cerita sama orang, jangan dipendam, karena it's a real thing ya. It's a real thing gitu. Karena suicide is never be an option. Betul. Bunuh diri itu tidak pernah menjadi opsi menurut gue. Ini bukan kayak pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ini mengatasi masalah dengan masalah, karena pasti orang tua Anda ya kan yang jadi
ini kan lu meninggalkan masalah gitu. Jangan ya, jangan itu bukan solusi sama sekali. Dan ingat di setiap agama bilang bahwa ini bukan solusi yang tepat dan lu membuat lu masuk neraka gitu. Bener. Ya kan kayak gitu. Jangan. Tapi maksud gue gini, dari Gloomy Sunday ini bisa mengatakan bahwa ya itu tadi 70% ditambah 20% itu bisa mengakibatkan suicide kayak gitu. Benar gak menurut lo? Atau lu ada pandangan lain, Bre? Gue setuju sih. Jadi memang at first tuh mereka udah memiliki masalah masing-masing dan bener dong. Si lagu ini tuh hanya menjadi pelatuknya, men. Trigger. Bener dong. Karena kan nggak mungkin ya ketika lu lagi anjing, lagi gajian, ya kan, lagi party, lu happy, gitu tiba-tiba lu mau bunuh diri. Atau gitu gini deh, lu lagi party sama temen-temen lu ya kan, lagi happy, lu setelin Gloomy Sunday, kayaknya baik-baik aja sih menurut gua. Lo, you ya kan? You gotta be fine. Iyalah, ya kan. Jadi emang harus ada base-nya dulu sebelum hal ini bisa terjadi sebenarnya gitu. Dan pada akhirnya lagu ini juga tersebar di Eropa dan bahkan sampai ke Amerika ketika itu. Kalau ini 1933 berarti sekitar 40-an tuh di Amerika nyampe. Dan digubah sama beberapa musisi Amerika seperti Billie Holiday juga, nggak tahu ya zaman itu udah ada copyright atau apa ya, tapi maksud gue di cover gitu. Di cover, ya. Tapi dengan aransemen yang lain gitu. Direkord ulang lah ya. Direkord ulang kayak gitu. Dan powernya sih berkurang ya ketika diinin sama yang lain, kayak biasa aja lah. Iya, karena the feeling yang beda. Nggak bisa di transfer tuh feeling. Benar. Gitu, nggak bisa sih gitu Bre. Wow, gila. Ini episode yang melelahkan menurut gue. Melelahkan. Karena memang ini so much energy. Dan ini benar-benar depleted your energy, man. Teman-teman kalian juga misalnya dengerin ini tuh, kalau kalian ngikutin dari awal tuh, wah gila, melelahkan sekali ya. Ya ini urusannya sama mental sih, gitu loh maksud gua. Intinya sih kalau dari gua ya, dari gua lagu-lagu itu memang banyak yang berbahaya ya. That's why makanya nggak heran ketika CIA atau intelijen itu menggunakan untuk interogasi, nggak heran. Ya, itu sangat amat masuk akal. Dan bahkan, sorry ya, ada banyak mungkin religion yang melarang untuk mendengarkan musik gitu ya. Ada ada suatu ya katakanlah religion lah. Ya, untuk melarang mendengarkan musik karena memang musik itu bisa seberbahaya itu menurut gua. Setuju. It's like pedang bermata dua, man. Karena gini, tidak semua orang bijak dalam mendengarkan musik itu sendiri. Bijak. Jadi kuncinya bijak ya, Bre? Bijak. Oke. Apapun itu ya sebenarnya, medianya itu, ya, apapun itu ya. Ya, semua hal itu baik sebenarnya. Kalau lu gunakan itu dengan bijak, kan gitu kan? Bener banget gitu. Ya ini kalau menurut kita ya, kalau menurut kita pribadi tuh kayak, karena banyak juga lagu-lagu yang digunakan untuk puji-pujian. Contohnya mungkin kalau dalam Kristen itu lagu Mazmur ya, lagu Daud itu buat lagu untuk Tuhan yang diterjemahkan ke dalam kitab, suatu kitab namanya kitab Mazmur gitu kan. Itu kan bener-bener lagu yang dipersembahkan oleh untuk Tuhan, untuk Sang Maha Kuasa gitu. Jadi ya udah tahu dong, pasti jelas ini menimbulkan sesuatu energi yang positif. Ya kan, berarti kan tadi seperti yang gue bilang bahwa ini bisa positif atau negatif, gitu aja. Nah, sama powerfulnya nih, Bre. Kalau dibuat jadi positif sangat powerful, dibuat jadi negatif sama powerful juga. Tergantung lu mau gunakan yang mana. Bahkan even kalau kita mau bawa ini ke ranah agama sekalipun, Lucifer itu pemimpin bala tentara surga, nyanyian tentara surga. Wow, Jadi dia pemimpin, kayak pemandu kornya gitu loh. Masuk akal. Dan masuk akal kalau misalnya lagu-lagu metal atau satanik bla 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 itu masuk ke situ ya, karena memang Lucifernya sendiri aja ya kan, gitu, pemandu lagu surgawi gitu dulunya sebelum dia jatuh. Jadi berarti sepakat ya buat teman-teman nih gitu, bahwa lagu itu ternyata memang ekspresi terliar, mungkin bukan cuma dari manusia, bisa jadi dari malaikat loh. Ya itu kan tadi gue bilang kayak gitu. Ya kalau gue balik lagi, intinya ya kalau menurut gue teman-teman ya gunakanlah sosial media untuk mendengarkan lagu atau apapun itu secukupnya dan lebih bijaksana lah gitu. Ya kalau kalian Kristen jangan cuma dengerin lagu heavy metal, dengerin lagu-lagu pujian. Bisa menguatkan iman kalian. Ada loh lagu-lagu hardcore, lagu-lagu heavy metal. Pokoknya yang metal-metal gitu
yang memuji Tuhan ada, Bre. Ada ya? Ada, dan gue juga Salah satu pendengar itu. tapi gue ketika mendengarkan itu paling tidak bisa membuat gue menambah energi gue gitu. Energi untuk menyembahnya dan menjalani hidup ini lebih baik gitu loh. Dan ya kan sekali lagi genre itu cuma genre gitu aja. Ya tergantung lu mau menggunakan untuk apa kayak gitu. Gitu. Jangan sampai seperti lagu Aku Bukan Boneka. Itu lagu Trucks gitu ya. Trucks, parah. Oke, ada lagi Bre, dari lu Bre. Terakhir dari gue itu aja sih. Ini sebagai penutup serius ya. Jadi kalau gue segala sesuatu itu baik, tapi kalau berlebihan itu jadi nggak baik. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.